Ini adalah ayah paling mesum dunia. Hanya karena putrinya menyelinap ke pesta, dia memenjarakannya di ruang bawah tanah selama 20 tahun. Selama itu putrinya dipukuli dan diserang berkali-kali. Bahkan melahirkan 3 anak untuk ayah kandungnya. 2 dari anak-anak dipenjara bersamanya. Mereka belum melihat matahari selama 20 tahun. Yang lebih mengejutkan adalah lagi, film ini didasarkan pada peristiwa nyata. Sarah tinggal di keluarga yang terkendali 20 tahun yang lalu. Ayahnya Don adalah pria yang manipulatif, tidak akan membiarkan siapapun melawannya. Bahkan keluarganya harus berpakaian sesuai dengan keinginannya. Bahkan jika ibunya sedikit menentang hatinya, dia akan ditegur atau bahkan dipukuli. Tapi putri bungsu Sarah sedang dalam masa pemberontakan. Sering suka membantah ayahnya. Sarah ingin pergi ke pesta malam ini. Dia hanya memberi tahu ibunya sebelumnya. Tidak berdiskusi dengan ayah. Ayahnya menguncinya di rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Sarah pantang menyerah. Dia mendobrak jendela dan melarikan diri. Dia menari dengan teman-temannya di pesta, di rerumputan yang sepi. Dia mendengarkan musik gitar dan menikmati malam itu bersama pacarnya. Sarah merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Dia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Ini akan menjadi neraka gelap yang tak berujung. Benar saja, keesokan harinya di pagi hari Sarah tiba di rumah. Dia dimarahi oleh ayahnya. Sarah tidak tahan lagi dengan ayahnya. Dia berkata kepada kakaknya Amy, setelah tamat kuliah dia akan pergi jauh, di luar kendali ayah. Tanpa diduga, ayahnya kebetulan mendengar percakapan mereka di luar pintu. Dia tidak tahan dengan kepergian putrinya. Jadi sebuah rencana mengerikan muncul di pikiranku. 3 bulan kemudian, Sarah pun wisuda. Dia sedang mempersiapkan rencana perjalanan kelulusannya. Ayahnya juga memulai rencananya. Ketika istri dan putri sulungnya pergi, dia meminta Sarah untuk membantunya memindahkan kotak itu ke ruang bawah tanah. Sarah tidak menolak. Keduanya pergi ke ruang bawah tanah. Don mendorong rak buku untuk membuka pintu rahasia di dalamnya. Ternyata ada tempat perlindungan bom di ruang bawah tanah. Ini adalah ruang rahasia yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Tak seorang pun yang tahu kecuali Don. Saat itu juga sang ayah memperlihatkan sifat aslinya. Berjalan keluar pintu sambil berbicara. Dan segera menutup pintunya. Insulasi suara di sini sangat bagus. Tidak ada yang bisa mendengar Sarah jika dia berteriak. Sarah membuka kotak itu. Dia menemukan bahwa itu semua pakaiannya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ayahnya telah menyiapkan rencana ini. Di lantai atas ibunya menemukan putrinya hilang, dan segera hubungi polisi. Tapi polisi hanya bertanya, memintanya tinggal di rumah dan menunggu kabarnya. Don berpura-pura menghiburnya, kembali ke ruang bawah tanah. Sarah menabraknya dengan sekuat tenaga, dan berlari cepat. Tetapi sayangnya, Don sudah mengunci pintu kedua. Ayah menjambak rambut Sarah dan menyeretnya kembali ke neraka, dan memperingatkan Sarah untuk mengambil makanan dan air. Kamu harus patuh untuk menyenangkannya. Don melihat Sarah mendengarkan kata-katanya seperti angin lalu, masih berlari ke gerbang dan minta tolong. Don menamparnya, lalu menaikkannya ke pintu, melakukan hal-hal yang lebih rendah dari binatang buas. Sarah merasa jijik dan muntah. Hanya saja dia tidak tahu, pacarnya Chris datang untuk mencari Sarah. Don sengaja berpura-pura sedih, berbohong bahwa Sarah kawin lari dengan laki-laki lain. Chris marah dan pergi. Hari ini ulang tahun ke-18 Sarah. Don membawakannya kue. Seperti anak kucing dan anak anjing yang jinak, Don mengancamnya untuk merangkak dan meniup lilin. Lalu aku memberi Sarah gaun tidur yang seksi. Memaksa Sarah mengganti baju ini di depannya. Tak lama kemudian, Sarah diserang oleh binatang itu lagi. Sarah sedang makan makanan kaleng hari ini. Dia menyadari jika potongan besi yang tajam bisa digunakan sebagai senjata. Keesokan harinya dia menunggu Don datang. Dia mengangkat pelat besi untuk mempersiapkan serangan diam-diam. Tetapi ada perbedaan fisik yang sangat besar di antara keduanya. Don mengalahkan Sarah dengan mudah. Sarah tidak hanya dipukul dan ditendang. Dia juga menghancurkan tulangnya. Menghadapi ratapan kesakitan Sarah, ayahnya tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Ayah melempari putrinya pakaian dalam seksi. Biarkan putriku memakainya di hadapannya. Sungguh ayah yang kejam, mengunci putrinya di ruang rahasia, merusaknya lagi dan lagi. Apa yang dia inginkan di ruang rahasia ini? Dia harus menyenangkan ayahnya agar dia hidup. Jika tidak, bahkan udara akan dicabut. Sarah telah mencoba berkali-kali untuk melarikan diri. Dia berteriak minta tolong di ventilasi. Tetapi tidak ada yang bisa mendengar. Perlahan-lahan Sarah berhenti melawan.
karena dia hamil. 354 hari terjebak. Sarah tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Cairan ketubannya pecah. Tetapi tidak ada dokter dan perawat di sekitar untuk membantu. Dia bergegas membaca panduan kehamilan di halaman yang telah ditandai. Sarah berjongkok di sudut, terengah-engah. Untungnya, tidak ada bahaya. Sarah melahirkan anak pertama dengan ayah kandungnya dengan selamat, dan menamai bayi itu Mary. Don datang ke ruang bawah tanah dan melihat anak itu. Tanpa malu-malu dia bahkan meminta Sarah untuk berterima kasih padanya. Dia memberinya pengalaman terbaik dalam hidup seorang wanita. Don membawakan Sarah sekantong makanan. Ada pisau di dalam. Sarah mengambilnya dengan cepat dan meletakkannya. Dia mengerti bahwa ini adalah godaan Don padanya. Ibu Sarah ingin seorang detektif menemukan putri kecilnya. Tetapi Don melemparkan gelas air dengan marah. Memerintahkan istri mulai sekarang untuk tidak menyebutkannya di rumah ini. Sarah 4 tahun di ruang bawah tanah. Dia sedang mengandung anak keduanya. Don memberikan hadiah, yaitu sebuah TV. Sarah dan putrinya sangat gembira. Itu satu-satunya yang bisa mereka lihat di luar. Tapi saat-saat indah tidak bertahan lama. Mary tidak sengaja masuk angin dan demam tinggi. Sarah memohon Don untuk membawanya ke dokter. Tetapi bagaimana mungkin Don setuju? Don hanya melemparkannya sebotol obat dewasa, berbalik dan pergi. Untungnya, Maria selamat. Chris selalu terobsesi dengan Sarah. Dia merindukannya dan datang ke rumahnya. Dia bertemu dengan Amy. Setelah keduanya berbicara, baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Don telah menipunya. Amy mencurigai pelaku di balik hilangnya Sarah adalah Don. Dia memberitahu ibunya, ibu yang selalu pengecut. Untuk pertama kalinya, dia mengumpulkan keberanian untuk memberontak melawan suaminya. Dia memecahkan vas itu dengan marah, berteriak meminta Don akan keluar mencari uang dan detektif. Don tidak menyangka istrinya begitu berani. Dia kemudian menyusul dan berencana memberinya pelajaran. Tanpa disadari Don meninggalkan kunci ruang bawah tanah. Amy cepat mengambilnya. Melihat ruang bawah tanah. Saat itu dia dan Sarah hanya dipisahkan oleh dinding. Tapi sayangnya Don datang tepat waktu. Memarahi Amy dan mendapatkan kuncinya kembali. 7 tahun kemudian, 2 anak Sarah sudah dewasa. Mereka mulai bosan dengan ruang bawah tanah. Rindu melihat keluar. Sarah menunjukkan cinta ibu yang luar biasa. Dia mematikan lampu dan memegang senter, memainkan game petualangan bersama anak-anaknya. Dia melakukan yang terbaik untuk memberikan anaknya masa kecil yang bahagia. Sarah melahirkan anak ketiganya. Dia menggunakan alasan tidak memiliki energi untuk melayani Don dengan baik, memintanya membiarkan bayi ini dijaga ibunya. Don setuju. Keesokan harinya ketika pulang ada seorang bayi yang baru saja ditinggalkan. Ibu melihat pesan Sarah, dan merasa sangat bahagia. Ibunya kemudian membawa bayi itu masuk. Sama sekali tidak ada catatan di dalam keranjang tersebut. Dengan begitu, rencana pelarian Sarah yang direncanakan gagal. Dia dipukuli lagi oleh Don. Ayah ini adalah binatang buas. Memenjarakan putri kandungnya di ruang bawah tanah. Melahirkan 3 anak untuknya. Dan kali ini dia mengincar cucunya Maria. Sarah melihat tatapan Don, bergegas meminta Maria mendekatinya, dan memperingatkan Don untuk tidak menyentuh putrinya. Don marah dan mematikan kipas ventilasi untuk menghukumnya. Ibu dan anak mengalami kesulitan bernapas. Maria hanya bisa saling menyemangati dengan bersandar di jendela kecil. Hari ini hujan turun lebat. Hujan merembes ke ruang bawah tanah. Sarah sepertinya melihat kehidupan, bergegas memindahkan meja dan berdiri di atasnya, menggali siang dan malam menggunakan sendok. Akhirnya, dengan usahanya yang tak henti-hentinya, sebuah lubang kecil digali di langit-langit. Di luar gelap, Sarah mengeluarkan senternya dan memberi tanda minta tolong. Tetangga yang sedang berjalan dengan anjingnya kebetulan melihat pemandangan ini. Tapi sayangnya dia tidak berjalan ke sana, melainkan memberitahu kepada Don. Don yang marah bergegas ke ruang bawah tanah. Hanya meninju dan menendang Sarah yang sedang hamil lagi, membuat bayi Sarah mati keguguran. 2 anak lainnya juga mencapai masa pemberontakan. Mereka menyalahkan Sarah. Sarah frustasi dan membalikkan meja. Sakit rasanya meringkuk di tanah. Dia mengingat kenangan.
waktu bahagia bersama Chris untuk terakhir kalinya. Seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk menghiburnya. Sarah akhirnya memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada kedua anaknya. Anaknya sangat marah. Dia berlari ingin membantu ibu memukuli Don, tetapi tidak pernah melihat matahari sepanjang tahun membuatnya sangat kurus. Don mendorongnya. Tak lama kemudian Don dipecat. Dia tidak memiliki uang untuk menghidupi begitu banyak orang. Dia yang sudah gila, sengaja menghubungkan lubang knalpot belakang ke ventilasi. Mencoba membunuh ibu dan anak Sarah. Untungnya anak yang telah diadopsi itu datang tepat waktu. 20 tahun Sarah dipenjara di ruang bawah tanah. Maria sakit lagi. Kali ini sangat serius. Sepertinya dia sekarat. Sarah memohon Don untuk membawanya ke rumah sakit. Seorang ayah yang sudah bertahun-tahun tidak dipanggil. Hanya ini satu-satunya hati nurani Don yang tersisa. Mereka mengirim Mary ke rumah sakit untuk diselamatkan. Perawat wanita mengambil formulir dan meminta Don untuk mengisinya. Dan bertanya apakah Maria pernah mengalami ini sebelumnya. Tapi Don tidak bisa menjawab semuanya. Perawat wanita mulai memperhatikan. Jadi saya menemukan alasan untuk keluar dan memanggil polisi. Pada titik ini, Sarah ingin melarikan diri dengan alasan pergi ke toilet. Tetapi dia diperintahkan untuk tidak pergi oleh Don. Sarah memiliki ide. Ketika Don berbalik, dia menjatuhkan gelas air dan membasahi kertasnya. Don tidak punya pilihan selain pergi dan menggantikan kertas dengan yang baru. Sarah mengambil kesempatan ini, cepat bangun dan kabur. Don menyadarinya dan segera mengejarnya. Untungnya ketika Sarah ada di lorong, dia bertemu dengan perawat wanita dan polisi. Don akhirnya ditangkap. Sarah dan anak-anak akhirnya diselamatkan dari ruang bawah tanah. Ibu Sarah kaget melihat pemandangan ini. Malam itu dia kaget dan tidak percaya ternyata putrinya berada sangat dekat dengannya. Saat itu Chris datang. 20 tahun hilangnya Sarah. Dia tidak bersamanya sepanjang waktu. Chris mengeluarkan hadiah yang dia siapkan di hari ulang tahun Sarah yang ke-18. Itu adalah sebuah helmet. Pada akhirnya, keduanya mengendarai sepeda motor mereka menuju masa depan yang bahagia bersama. Nah, cerita berakhir di sini. Bagi teman yang menyukainya silahkan di like ya.